Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini kali ini saya akan membuat sebuah podcast atau wawancara yang bertemakan tentang nilai-nilai dasar dari aneka dalam implementasinya di lingkup ASN. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Samsul Huda, dan beliau menjabat sebagai Inspektur Pembantu di bidang pemerintahan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Izin Pak, sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Ya Bapak, izin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara berbincang-bincang nggih Pak. Izin Pak, kan di sini Ya, saya sedang melakukan prajabatan Pak di regional Yogyakarta, Kantek Yogyakarta, dan di sini saya mempelajari tentang nilai-nilai dasar aneka, di mana mungkin seperti yang Bapak ketahui bahwa aneka itu merupakan kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan di sini tema yang diambil dalam podcast ini yaitu implementasi dari nilai-nilai dasar aneka dalam pelayanan masyarakat. Seperti yang saya ketahui bahwa Bapak panjenengan kan membawahi irban pemerintahan, di mana yang saya tahu juga termasuk salah satunya tentang pengaduan masyarakat. Mungkin di sini bisa Bapak jelaskan Pak, selama yang Bapak selama ini lakukan, bagaimana implementasi nilai-nilai dasar aneka di kehidupan nyata di dalam ASN. Mungkin nggak harus semuanya 5 aspek itu harus di Bapak jelaskan, mungkin bisa salah satu tapi yang benar-benar mengena gitu Pak. Izin Pak, monggo. Iya, makasih Mbak Ica. Aku aneka ini barusan tahu juga. Ini jelas tapi ya suaranya? Izin Pak, jelas Pak suaranya. Aneka ini juga baru tahu juga aku, aneka kepanjangan akuntabilitas dan sebagainya sampai anti korupsi. Sebetulnya kalau untuk penanganan pengaduan masyarakat itu kan hampir semuanya bidang, di 4 bidang itu menangani pengaduan masyarakat. Cuman porsi untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi memang ada di bidang pemerintahan. Porsinya lebih banyak. Cuman semuanya memang menangani masalah pengaduan dan terkait masalah tindak pidana korupsi, seperti yang di Ekbank itu juga menangani tindak pidana korupsi terkait masalah pengadaan barang jasa. Cuman porsi kalau yang secara makro keseluruhan memang ada di bidang pemerintahan. Dengan masalah aneka, sepakat saya memang di inspektorat itu memang mengawal kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, serta memastikan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan akuntabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya tidak hanya basic berdasarkan regulasinya saja, tapi apakah pelaksanaan kegiatan itu sudah memperhatikan aspek kewajaran, akuntabilitas dari kewajarannya saja. Misalkan ya, kegiatan itu honornya 10 juta, 100 juta. Dari sisi regulasi boleh, tapi apakah 100 juta itu wajar? Ini juga kita melakukan analisis di inspektorat. Tidak hanya berdasarkan pada regulasi, kelayakan hukumnya saja, tapi juga kelayakan formal saja, tapi juga kewajaran atau kepatutan. Akuntabilitas, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi. Misalkan melakukan klinik konsultasi di UPD-UPD, apakah UPD dalam melaksanakan program kegiatannya mengalami kendalanya seperti apa, solusinya kita carikan bareng-bareng. Artinya solusinya itu tidak hanya solusi-solusi yang normatif. Misalkan ini nggak boleh, kegiatan ini nggak boleh, harus sesuai dengan aturannya. Apakah aturannya itu
memang benar-benar bisa diimplementasi. Kalau aturannya itu diimplementasi menimbulkan masalah baru, itu kan juga percuma. Oke. Sehingga solusinya benar-benar bisa dieksekusi sama teman-teman OPD. Pak, alokasi saya nggak ada. Gimana caranya? Tapi ini urgen sifatnya. Oke. Ya, kita harus tunggu PAK dulu. Begitu di PAK misalkan rumah sakit butuh obat-obat yang urgen sifatnya. Kita tunggu PAK, pasiennya meninggal ini. Harus berani mengambil diskresi. Segera lakukan eksekusi dengan cara merubah usulan mendahului perubahan. Itu kan harus ada dan benar-benar bisa diimplementasi. Jadi artinya inspektorat, teman-teman auditor juga harus berani mengambil kebijakan yang mungkin yang bukan melenceng jauh ya, yang mungkin memang benar-benar dibutuhkan saat itu oleh OPD. Dengan tidak meninggalkan secara jauh regulasi yang sudah diatur. Itu. Pencegahan ini melakukan klinik konsultasi ya. Tadi bentuk klinik konsultasi. Pak, izin bertanya, berarti klinik konsultasi ini merupakan sebuah inovasi dari inspektorat atau memang sudah program dari sananya gitu, Pak? Setahu saya memang di inspektorat di Indonesia belum pernah ada klinik konsultasi. Oh, jadi kalau fungsi berarti ini memang baru yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, nggih, Pak? Iya. Dan Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan gambaran klinik konsultasi ini, bagaimana pelaporannya, bagaimana cara kita dari inspektorat menanggapi masalahnya, itu lewat apa medianya, mungkin bisa diceritakan, Pak? Kalau yang ada 2 klinik konsultasi di OPD, kita datang di dinas-dinas di OPD Satker ya, menyampaikan kepada kepala dinas bahwa tugas kita tidak mencari temuan, cuman kita membuka ruang untuk konsultasi. Ketika OPD mengalami hambatan, silakan diskusi dengan kita. Kita bukan tahu regulasi, tapi kita banyak pengalaman permasalahan. Jadi kita berangkat itu membawa segudang masalah yang pernah kita tangani. Sehingga ini layak apa enggak, cocok apa enggak diimplementasi di OPD itu, di dinas itu, dengan masalah mungkin yang sejenis. Jadi pengalaman kita tidak hanya regulasi, tapi juga segudang kasus yang pernah kita tangani dengan segudang solusinya. Itu yang pertama, klinik konsultasi di OPD. Kita datang di OPD dengan KPA, dengan bendara, apa sih kendalamu? Tuh. Yang kedua, kita juga melakukan klinik konsultasi dengan kepala desa. Kepala desa sampai itu, ke ranah desa nggih, Pak? Ini inspektorat bisa menjamah istilahnya. Ya, di Undang-Undang 6 2004 terkait dengan masalah Undang-Undang Desa, itu memang kita punya tugas untuk melakukan pembinaan, bukan pengawasan. Kalau pengawasan ada di ranah inspektorat kabupaten kota. Tapi kalau di inspektorat provinsi kita melakukan pembinaan. Pembinaan itu ditafsirkan bahwa konsultasi merupakan bagian dari pembinaan. Sehingga kita membuka ruang konsultasi kepada kepala desa. Silakan ketika ada masalah dalam pengelolaan dana desa, ADD, alokasi dana desa maupun bantuan keuangan desa, silakan konsultasi dengan teman-teman inspektorat provinsi yang ada di desa-desa itu. Kenapa kita pandang perlu desa? Desa mulai tahun 2015 itu dana desa luar biasa besarnya. Total saja sampai sekarang sekitar 700-an ya, 700 triliun kalau nggak salah. Awal itu 40 triliun, sekitar 350 triliun. Dana desa dari 2015 sampai sekarang. Sehingga kalau itu melenceng 10%-nya saja dari 350 triliun sudah berapa? 10%. 25 triliun yang potensi masalah. Itu karena nilainya besar sehingga kita punya konsep gimana kalau kita selamatkan desa. Karena nilai anggarannya dana desa dengan UPD itu hampir sama sebenarnya. Nilainya sangat luar biasa. Tuh, makanya berkaca dari masalah yang banyak tahun 2018 banyak kepala desa yang tertangkap pengelolaan dana desa karena tidak tahunya kepala desa dalam mengelola dana desa, sehingga kita buka ruang klinik konsultasi di desa-desa itu
awal mulanya gitu. Jadi konsepnya kita nanti terkait dengan masalah pelayanan inspektorat itu memberikan pelayanan melalui klinik konsultasi, baik OPD, desa, kabupaten kota, itu rencana kita seperti itu. Artinya sebenarnya permasalahan belum sampai dieksekusi. Ketika teman-teman mengalami kebuntuan dalam mengeksekusi program kegiatan, kita hadir di sana. Kita diskusi dengan teman-teman OPD, kabupaten kota, desa, untuk mencari solusi bareng-bareng. Sehingga belum sampai terjebak teman-teman itu. Di tengah jalan salah, itu nggak sampai seperti itu. Tapi ketika ada keraguan, mereka silahkan konsultasi dengan kita. Potensi penyimpangannya otomatis sangat kecil. Karena mulai dari awal mereka membuka jalan dengan kita, membuka ruang konsultasi dengan kita, membuka waktu konsultasi dengan kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa Inspektorat Provinsi ini sedini mungkin menangani sebuah masalah, nggih Pak. Sebelum masalah itu menjadi bumerang, jadi kita tangani dari awal gitu, nggih Pak. Awal. Dan melalui stakeholder dari Inspektorat Provinsi, nggih Pak. Dan Pak, mungkin ada nggak Pak inovasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur sendiri, misalkan nih Pak dari aplikasi dari pengaduan masyarakat gitu Pak? Untuk yang aplikasi, kalau yang aplikasi pengaduan itu dari KPK juga ada, mulai jaga KPK itu sudah ditetapkan, terus span lapor SP4N lapor dari Menpan juga ada, sehingga mungkin nggak terlalu banyak aplikasi baru ya, sehingga nanti malah membingungkan teman-teman yang ada di OPD. Jadi kalau di span lapor maupun di jaga KPK itu memang muaranya di Kominfo, dari Kominfo didistribusikan ke OPD-OPD termasuk di inspektorat bagaimana penanganannya. Jadi ada link antara Kominfo selaku OPD penerima pengaduan dengan inspektorat selaku pelaksana pengaduan. Izin Pak, pertanyaan selanjutnya dari apa yang sudah Bapak katakan tadi, pastikan akan ada hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan Bapak dalam penerapan nilai-nilai dasar aneka ini dalam pelaksanaan mungkin seperti yang Bapak bilang tadi dalam pencegahan anti korupsi, dalam penerapan lapor tadi. Itu apa sih Pak hambatan-hambatan yang selama ini mungkin Bapak rasakan dalam yang menyinggung mungkin yang keluar dari konteks nilai-nilai aneka, mungkin ada yang tidak akuntabilitas, tidak nasionalisme, tidak etika publik, tidak berkomitmen mutu, atau bahkan malah melenceng dari anti korupsi gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan, dijelaskan agar rekan-rekan bisa paham gitu Pak. Kalau saya mungkin gini ya, untuk optimalisasi pencapaian itu sebenarnya memang peranatanya harus sarana prasarannya harus didukung. Kalau saya melihatnya personilnya yang harus support. Misalkan contohnya saja untuk membangun akuntabilitas, pengawasannya harus ketat. Bukan ketat itu bukan berarti pemeriksaan ya, tapi sejauh mana pendampingan dilakukan oleh teman-teman inspektorat terhadap OPD, pendampingan konsultasi tadi. Konsultasi itu membutuhkan personil yang cukup banyak kuantitasnya. Jadi ada sekitar 60 OPD dengan sekitar ribuan program kegiatan. Sedangkan personil di inspektorat auditor yang menangani fungsional, pejabat fungsional yang menangani pemeriksaan atau pengawasan atau pembinaan itu sekitar 50 orang. Sehingga nggak mungkin teman-teman bisa memberikan pelayanan maksimal kepada OPD-OPD. Itu dari OPD saja. Kabupaten kota jumlahnya 38 kabupaten kota. Desanya sekitar 7.500 lebih sekarang itu desa. Artinya sebenarnya dengan objek segitu banyak, dengan jumlah 50 orang mustahil untuk mencapai pelayanan yang maksimal dalam melakukan pembinaan atau konsultasi. Yang pertama itu jumlahnya. Yang kedua, kualitas teman-teman auditor atau teman-teman fungsional di inspektorat itu harus mampu beradaptasi terkait perubahan regulasi. Regulasi ini kan berubah sangat cepat. Mulai dari desa, pengadaan barang jasa, mulai dari keuangan, itu sering kali berubah-ubah. Dan teman-teman harus mengikuti itu.
Artinya sebenarnya harus seringkali dilakukan diskusi atau bedah regulasi antar pejabat fungsional di inspektorat. Dan waktunya pun itu sangat terbatas. Teman-teman itu reguler saja sekitar 2 minggu. Belum nanti tugas lainnya narasumber, rapat. Sehingga mau bedah regulasi itu nggak ada waktu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan, kapabilitas teman-teman, niat ada, waktu yang nggak ada. Yang pertama. Yang kedua, karena memang padatnya kegiatan teman-teman ya di fungsional itu. Yang kedua, jumlahnya sedikit, sehingga rentang pengawasan atau rentang pembinaannya sangat jauh. Ini yang membuka peluang teman-teman OPD merasa sulit untuk minta supervisi atau minta pendapat dari teman-teman inspektorat. Jadi ini yang potensi penyimpangan terjadi karena itu tadi. Kalau misalkan jumlah auditornya itu cukup banyak, 150, waktunya misalkan untuk teman-teman itu diskusi ada, saya yakin pelaksanaan klinik konsultasi atau pembinaan yang dilakukan di OPD maupun desa akan berjalan paling tidak mendekati optimal. Kalau sudah mendekati optimal, potensi penyimpangannya sangat kecil. Otomatis akuntabilitasnya juga akan semakin dijaga. Termasuk pencegahan korupsinya juga pasti akan bisa dicapai secara maksimal. Izin Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, dari sekian banyak pemeriksaan yang Bapak juga lakukan, ada nggak sih Pak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang sangat tidak bisa ditolerir gitu mungkin Pak, dan apa tindakan inspektorat untuk menangani hal tersebut gitu? Mungkin bisa satu contoh mungkin bisa diceritakan atau bagaimana itu Pak? Ya, kebetulan kita sejak tahun 2017 ada kerjasama dengan APH ya, melalui perjanjian kerjasama antara APIP dan APH yang ditandatangani Gubernur, Kapolda, dan Kajati. Ini merupakan derivasi dari perjanjian kerjasama atau MOU dari Mendagri, Kapolri, dan Jaksa Agung tahun 2017 awal. Nah, di situ disepakati bahwa untuk tindak pidana korupsi bisa dilakukan oleh APIP dulu ketika ada potensi atau ada unsur pidana ditemukan di situ, silakan disampaikan ke APH. Ini sudah kita implementasi. Misalkan salah satu kasus hibah misalkan, kita lakukan pemeriksaan. Begitu ada kerugian daerah, kita minta 1 kali, 2 kali, sampai 2 tahun tidak ada pengembalian dari lembaga, kita peringatkan tidak ada upaya atau tidak ada tindak lanjutnya, kita serahkan ke APH, Kejaksaan Kepolisian, untuk menindaklanjuti secara pidana. Karena mens reanya, niatannya sudah kelihatan. Artinya sebenarnya teman-teman APH bisa langsung eksekusi, karena upaya Pemda sudah maksimal, tidak ada upaya yang baik dari teman-teman lembaga, kita serahkan ke APH. Begitu juga dengan program kegiatan yang ditemui di OPD. Kita sampaikan, ini harus segera ditindaklanjuti oleh OPD. Ketika kerugian daerah atau negara tidak dikembalikan sampai batas waktu tertentu, kalau di BPK itu sekitar 60 hari, kita kasih toleransi. Ketika dia tidak ada niatan baik, ini layak atau patut diduga tindak pidana korupsinya sudah terpenuhi. Sehingga begitu upaya kita maksimal, upaya OPD maksimal, sudah kita serahkan APH untuk diproses pidananya. Agar ada efek jerah lah di teman-teman yang lainnya. Untuk next question nih Pak, dari hambatan-hambatan yang udah tadi Bapak ceritakan gitu kan, kurangnya sumber daya manusia juga, maksudnya kayak tenaga fungsional, sehingga menyebabkan dengan permasalahan yang sangat banyak, tapi akhirnya tidak bisa terjamah semua. Terus solusi atau tindakan nyata yang dilakukan inspektorat itu sendiri itu bagaimana Pak untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada? Kalau upaya kita harus punya skala prioritas. Dinas atau badan atau OPD mana yang tingkat risikonya itu paling tinggi. Karena memang kita sumber dayanya sangat terbatas ya. Sumber dayanya sudah nggak bisa diapa-apakan, 50 itu. Sehingga kita harus menyusun skala prioritas. OPD dengan tingkat risiko yang tinggi itu
harus kita lakukan pendampingan. Kalau yang tidak berisiko, ini kan potensi atau apa namanya, potensi risikonya kecil. Jadi kita harus mampu mitigasi risiko. Mana-mana yang risiko tinggi, mana-mana yang sedang, mana-mana yang rendah risikonya. Yang rendah kita tinggalkan, bukan kita bukan kita tinggalkan, kita kesampingkan dulu. Yang potensi risikonya besar kita dahulukan. Begitu ada tingkat kecurangan, kalau di persentase yang potensi risikonya besar itu pasti nilainya lebih besar, dampaknya mesti luas. Misalkan ketika nilai pembangunan itu misalkan jembatan atau jalan, ketika nilainya itu besar, dampaknya itu kalau kita nggak ngawal, dampak kepada masyarakat itu juga sangat tinggi. Jembatan kalau misalkan speknya itu di bawah standar, resikonya kan yang nanggung masyarakat jembatan. Kalau jembatan ambrol gimana? Sehingga potensi risiko yang lebih besar yang kita dahulukan. Jadi tidak ada upaya lain kalau kita selain kita menyusun skala prioritas pembinaan atau pengawasan. Hanya Jadi itu yang untuk bisa kita lakukan. resiko yang masalah rendah bukan ditinggalkan ya Pak, tapi dikesampingkan. Kemudian tindakan selanjutnya untuk yang resiko rendah itu apa dibiarkan begitu saja? Maksud dari dikesampingkan itu perlakuannya itu bagaimana gitu Pak mungkin? Jadi gini, yang besar dulu kita utamakan, begitu ada waktu atau misalkan kalau misalkan kecil-kecil ini banyak jumlahnya, tetap kita lakukan pembinaan atau kita lakukan pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan justru yang kecil-kecil itu yang jauh dari pengawasan itu tingkat penyimpangannya semakin justru lebih tinggi tingkat penyimpangannya. Iya, betul, Pak. Misalkan dia merasa dana kita kecil nggak mungkin diperiksa. Ternyata justru yang kecil itu yang kadang-kadang itu kita penyimpangannya juga ada. Cuman sepengetahuan kita, pengalaman kita memang yang kecil-kecil memang jarang sekali penyimpangan itu ada. Adapun kalau di persentase nilainya juga kecil. Cuman biasanya kita lakukan minimal kita minta rekapitulasi progres maupun laporan keuangannya untuk dievaluasi teman-teman. Minimal itu. Jadi misalkan teman-teman auditor dengan sekretariat untuk mengevaluasi pertanggungjawaban. Dari situ potensi risikonya seperti apa? Walaupun kecil, kalau potensi risikonya besar kita datang. Tetap dilakukan evaluasi di bukti pertanggungjawabannya oleh teman-teman sekretariat dan auditor. Misalnya itu. Siap. Jadi bisa ditarik kesimpulan, Pak, bahwa dari lembaga inspektorat sendiri itu sudah sangat menerapkan nilai-nilai dasar dari Aneka, Pak, dalam pelaksanaan tugasnya. Walaupun pasti masih terdapat hambatan-hambatan yang ada atau batu-batu kerikil kecil, tapi inspektorat dengan sigap untuk memberikan solusi-solusi untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan tersebut, Pak, mungkin. Cuman perlu ditambahkan lagi, Mbak Ica. Jadi ketika teman-teman auditor melakukan pemeriksaan, kita juga ingin tahu hasilnya. Ketika teman-teman selesai melakukan pemeriksaan di OPD, kita ingin tahu bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman auditor maupun sekretariat melakukan evaluasi itu. Kita juga melakukan mewawancarai atau meminta pendapat dari objek yang dilakukan pembinaan atau pengawasan untuk dikoreksi. Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana profil atau performa teman-teman auditornya atau teman-teman inspektorat lah. Bagaimana kemampuan penguasaan materinya, bagaimana kecakapan dia dalam menyampaikan pendapat atau temuan, bagaimana penguasaan regulasinya, bagaimana integritasnya, apakah ada sesuatu yang diberikan, apakah mereka meminta sesuatu. Itu kita mintakan dalam bentuk kuesioner biasa. Oh, ya, jadi setiap hasil pemeriksaan ada kuesioner gitu, Pak? Ada kuesioner. Kita ingin menjaga seberapa kepuasan UPD terhadap kinerja inspektorat, kinerja inspektorat, iya, ada itu. Jadi kalau saya dulunya mau pakai IT sih, cuman kadang-kadang diskusi melalui
tatap muka langsung dengan OPD itu berbeda hasilnya. Keterbukaannya berbeda dengan teman-teman dengan ketika kita melakukan secara visual. Ini tetap kita lakukan secara manual. Jadi Pak, mungkin pertanyaan dari saya mungkin cuma itu saja tentang nilai-nilai dasar Aneka. Untuk menutup nih Pak podcast ini, mungkin ada closing statement dari Bapak apa nih untuk generasi muda ke depannya, kayak saya dan rekan-rekan saya dari lulusan IPDN kan sekarang lagi melaksanakan prajabatan nggih Pak. Mungkin closing statement dari Bapak bagi kami yang masih sangat baru dalam menjajaki dunia pekerjaan di lingkup ASN itu, monggo Pak. Kalau saya nggak punya mungkin ya, saya cuma dengan pesan kalau boleh ya, berikan yang terbaik buat instansimu dan negara buat. Siap. Izin Pak, mau anis sekali Pak closing statement-nya.